Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hamdan wa syukran lillah, rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan cinta, di bulan penuh dengan keberkahan, maghfirah, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam teriring kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita selalu istiqomah, amin ya rabbal alamin. Podcast Al-Izzah yang kami hormati pemirsa setia, pada siang hari ini kita akan berbincang santai. Wah, sekali lagi santai, berbincang dengan pakaian ini, pakaian santri nih, berbincang ala santri. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang insya Allah akan memaparkan ilmu-ilmunya yang tentu sangat berharga untuk kita semua. Kita panggil saja, yakni Kang Ustadz Wawan Mulyawan, SOSI MPD. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seger nih Kang ya, walaupun puasa nih. Iya, masih puasa. Insya Allah meledok. Insya Allah. Gimana kabarnya Kang Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Walaupun belum makan dan minum dari pagi. Insya Allah, lillahi ta'ala. Amin. Gimana kegiatan? Lancar, sehat dan berkah, padat merayap biasa. Kalau yang di padat mah, kalau lagi merayap ya merayap. Insya Allah. Insya Allah. Dan untuk kali ini kita akan bertemakan tentang Ramadan ini. Bincang-bincang santai, easy, kalau kata orang sekarang fun gitu ya, ala-ala santri gitu. Cuman bedanya kalau sekarang tidak ada kopinya aja nih Kang Ustadz. Iya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembukaan. Sering kita berbicara tentang Ramadan. Ramadan. Kalau dalam diri kita sendiri, apa sih makna Ramadan Kang Ustadz ini? Ramadan itu apa sih maknanya sehingga kita berucap, tapi maknanya kita belum tahu nih. Saya sendiri tuh belum mengetahui nih ya. Makna Ramadan itu apa sih Kang Ustadz? Ya, baik. Jadi tema kita tentang Ramadan hari ini ya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Yayasan Al-Izzah Serang yang sedang berbahagia dan sedang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hadir di bulan suci dan bulan mulia, diberikan kesempatan untuk banyak mengambil pahala dan keberkahan. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fauzi, bahwa Ramadan memiliki makna. Pertama, Ramadan itu bermakna panas. Di Ramadan itu bulan panas. Mungkin secara maknawi dia panas yang membakar dosa-dosa, membakar, membunuh, mengganti sel-sel yang rusak sehingga kita bisa sehat kembali. Yang tentu Ramadan itu adalah bulan melebur, mengikis, menghapus atau menghilangkan dengan dibakar tadi dosa, kesalahan dan segala macam kehidupan kita yang berimplikasi pada kerusakan atau mungkin masalah dalam kejiwaan, rohani, mental dan spiritual. Begitu. Ramadan itu adalah bulan
secara maknanya dia bulan yang membakar, di mana setiap kita dibakar, dosa kita dibakar, kesalahan-kesalahan kita, sel-sel yang rusak kita dibakar dalam sisi medis. Siap. Karena kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Bulan yang ketika kita kerjakan dengan amalan ibadah puasa di dalamnya, kita akan sehat. Sumu tasihu. Ada hadis Rasulullah SAW. Ayuhan nas qad ja'akum syahrun mubarakun. Syahrun azimun. Syahrul Ramadan. Wahai sekalian manusia, datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang berkah, bulan yang mulia. Iftarada ilaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, puasa ini bermakna membakar, karena secara medis juga puasa dengan rasa lapar yang dirasakan oleh para shaimin itu justru bagus untuk kesehatan, karena ketika itu sel-sel yang rusak itu dimakan. Ya. Sel yang rusak itu jika dibiarkan begitu saja itu akan bisa berpengaruh pada sistem metabolisme, sistem kekebalan tubuh. Bahkan bisa menyebabkan kanker salah satunya. Seperti itu. Ya, itu tadi tentang makna Ramadan ya, Kang Ustadz. Ini pertanyaan kedua, tentu di benak kita ini ada apa sih di bulan Ramadan ini? Sehingga Allah sangat-sangat menekankan untuk kita selaku umat Rasulullah SAW giatkan ibadah. Yeah. Seperti itu Kang Ustadz ya. Yeah. Kira-kira nih, kalau orang santri bilang fadilah, kalau orang kita bilang keutamaan. Yep. Nah, apa sih nih penjabaran dari Kang Ustadz supaya kita lebih strong lagi keutamaan bulan Ramadan ini apa Kang Ustadz? Iya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Fauzi, bahwa sesungguhnya ini satu keberuntungan bagi kita yang bisa berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan istimewa. Syahrun azim. Saya lanjutkan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatus syayatin. Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatus syayatin, dan Allah belenggu itu setan. Secara lengkap hadis yang saya baca di awalnya tadi, qad ja'akum syahrun mubarakun iftarada ilaikumus siyam tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Sungguh telah datang kepada kalian wahai sekalian manusia bulan yang penuh berkah. Diwajibkan atas kalian berpuasa, Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu setan, dan Allah siapkan satu malam yang lebih baik dari 1000 malam, yakni malam Lailatul Qadar. Kita runut dari awal. Kata Rasulullah, syahrun mubarakun. Ini keutamaan yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan berkah. Bulan keberkahan dan memberkahi. Mubarakun. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan di mana kita dengan waktu yang sama, waktu sehari semalam itu 24 jam 60 menit gitu ya. 60 detik. Tetapi memiliki banyak nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Maka disebut syahrun mubarak. Barakah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena apa? Kita lihat, begitu masuk malam bulan Ramadan, malam awal bulan Ramadan, kita sudah mengerjakan sholat sunnah. Lebih banyak dari sholat sunnah biasa di bulan biasa. Betul. Yakni sholat sunnah taraweh. Betul. Kalau bulan biasa, di waktunya sama, maghrib setelah isya, paling kita melakukan sunnah itu 2 rakaat. Betul. Tapi bulan Ramadan bisa 20 rakaat. Betul. Tambah witir 23, 8 rakaat, ada yang 36 rakaat. Atau mungkin ada orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Ya, betul. Dalam waktu yang sama. Ya. Di waktu malam itu juga
pada malam-malam di mana bulan biasa kita tertidur di waktu sahur sepertiga malam, kita bangun untuk mengerjakan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sekalipun hanya meneguk satu gelas air, hanya memakan satu biji kurma, hanya memakan apalagi satu piring nasi, 1 kilo ayam, itu lebih berkah lagi tentu ya. Maka berkah ini makna ziyadatul khair sudah terlihat dari sejak awal Ramadan. Waktunya sama tapi bisa diisi dengan kebaikan. Kita tahu waktu sahur adalah waktu diijabah. Waktu malaikat dan Allah turun ke langit dunia, mengijabah doa-doa para hamba. Kemudian mengampuni setiap mereka yang memohon ampun, mengabulkan setiap mereka yang meminta. Maka dan salah satu ciri orang yang menjadi penghuni surga itu adalah wa astaghfiruna bil ashar. Mereka melakukan istighfar, mengucapkan istighfar di waktu sahur. Nah itu kenapa disebut keberkahan. Yang berikutnya syahrul mubarakun. Iftarada ilaikumus siyam. Diwajibkan kepada kita berpuasa. Nah bulan Ramadan adalah syahrus siyam. Disebut bulan puasa. Puasa ini memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena puasa ini adalah amal yang hanya urusannya Allah dan makhluknya secara khusus. Kullu amali ibnu Adam lahu. Kata hadis, setiap perbuatan anak Adam, umat Nabi Muhammad, itu untuk mereka. Dalam penggalan hadis lain bisa dilibatkan 10 sampai 700. Illa siyam, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan berikan pahalanya langsung. Jadi puasa ini memiliki keutamaan, Allah langsung yang berikan pahalanya. Kalau bulan biasa itu Allah berikan, mungkin dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid kebaikan-kebaikan di bulan biasa, amal-amal biasa dipaterkan 10, 700. Bulan Ramadan karena Allah sendiri yang akan berikannya bisa bukan 700, bisa 7 miliar, bisa 7 triliun, melebihi dari jumlah yang dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Jadi Ramadan ini amalan yang sangat utama. Kemudian ada satu hadis yang juga mengatakan, ini mohon dikoreksi. Amin abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun. Subhanallah. Ini orang yang berpuasa. Ini Ramadan ini dengan aman puasanya memiliki keutamaan pahala yang sangat luar biasa. Kemudian apa keutamaan lain orang yang berpuasa? Bulan puasa itu adalah perisai. Yang kita tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, rofas, perkataan yang tidak benar. Bahkan kata Rasulullah, al-famus shaim atyabu indallahi min rihil misk. Mau mulutnya orang yang berpuasa. Dan kita tahu bagaimana sih bau mulutnya orang berpuasa. Mantap. Bau mulutnya aja indallah, di sisi Allah itu atyab, lebih wangi daripada wangi kasturi. Wangi kasturi kita kenal sering disebut dengan wanginya surga. Jadi kalau bapak-bapak sudah sekalian ingin tahu wanginya surga, ciumlah wanginya mau mulutnya orang yang berpuasa. Iya benar. Ini orang puasa nih, surga nih. Artinya hal yang sepele, yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan oleh manusia. Bau mulut orang yang berpuasa ini sudah menjadi rahasia umum. Luar biasa baunya, tak? Tapi di sisi Allah itu lebih wangi. Ini mengikut keutamaan. Banyak lagi keutamaan Ramadan yang bisa kita dapatkan. Yang berikutnya, tuftahu fihi abwaabul jannah. Tidak, Allah buka pintu-pintu surga. Dalam hadis lain kata Rasulullah, inna fil jannati samanya abwaab. Samanya itu 8 pintu, benar ya? Samanya 8 ya? 8. Jadi di bulan Ramadan itu Allah buka 1 pintu. Jadi di surga itu ada 8 pintu. Babun yusammar rayyan, ada 1 pintu ditamakan rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimin. Khusus untuk yang berpuasa. Ada pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Dan tidak masuk ke dalamnya kecuali mereka yang
berpuasa. Nanti semua orang yang berpuasa masuk. Ketika semua orang yang berpuasa sudah masuk, pintu itu ditutup. Nah, kita berharap kita bisa masuk lewat pintu. Amin, amin. Kan pintu Ramadan, pintu surga itu yang tadi ada 8, ada pintu saum, pintu jihad, pintu sedekah dan sebagainya. Nah, bulan Ramadan khusus pintu itu. Kedua, wa tughlaqu fi abwaabun nar. Ya, kita menginginkan dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Oh, ini saya catatan juga. Jadi kita kan selalu mengharapkan minta surga. Betul. Mau masuk surga. Nah, kalau masuk surga sekarang Ustaz. Kenapa? Pintu surga lagi dibuka. Nah. Tapi syaratnya wafat dulu ini. Kalau masuk surga sekarang sih, mumpung dibuka. Siap. Maka mereka yang meninggal di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan insya Allah husnul khatimah. Amin, amin, amin. Yang kedua, pembebasan dari api neraka. Kalau ditutup pintu surga berarti Allah itu memberikan pengampunan, pembebasan. Ya, karena orang kan ditutup pintu neraka berarti sebenarnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak memohon ampun. Karena dengan itu kita jauhkan dari neraka. Bahkan neraka itu ditutup secara khusus selama bulan Ramadan. Tapi memang ada saja nih orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak menjadikan Ramadan momentum untuk mendapatkan ampunan. Rohima anfa rajulin atau anfa abdin. Celakalah bahasa ininya, celakalah seseorang yang ketika berjumpa Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Berarti dia tidak melakukan puasa, karena puasa itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Boleh jadi orang yang tidak diampuni oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, dia nggak berpuasa atau berpuasanya bukan karena Allah. Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan kita dapat menjadikan momentum Ramadan itu sebagai tempat kita untuk mendapatkan ampunan Allah SWT. Yang berikut, wasufidatis syayatin. Allah belenggu setan. Setan itu musuh kita yang utama dalam mengerjakan amal soleh, dalam mengerjakan amal kebaikan. Di bulan Ramadan ini, setan itu dibelenggu. Belenggunya itu bermakna pertama, maknanya memang dirantai, kita tidak mengatakan apa-apa. Atau dengan makna lain bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang ikhlas, yang dia hubungannya hanya dengan Allah. Kata Allah, ketika setan meminta izin untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah, maka Allah mengatakan silahkan, illa ibadaka minhum muslimin. Kecuali kami akan goda anak cucu Adam itu, kata setan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, setan itu kan nggak akan mampu menggoda orang yang ikhlas, orang yang tulus. Yang berikutnya, saudara sekalian, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini keutamaan Ramadan adalah keutamaan di mana Quran diturunkan pada waktu itu dengan segala keutamaannya, karena Quran itu membawa kesempurnaan, membawa keagungan dan kemuliaan. Ada malam ketika turunnya Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar. Malam yang esensinya nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau 83,4. 83 tahun. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran dan disebutnya juga dengan Syahrul Quran. Karena memiliki keutamaan. Keutamaan Al-Quran yakni diturunkan oleh Allah 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke bumi ke Nabi Muhammad, diturunkan selama berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, oleh karena itu kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk mendapatkan ampunan Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dan dibebaskan dari godaan setan, dan mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Amin. Nah, seperti itu. Barakallah Kang Ustadz. Ini penjabaran mantap sekali nih untuk keutamaannya Kang Ustadz nih. Keutamaannya itu kalau dijabarkan banyak sekali nih. Jadi warga Serang, podcast Yayasan Al-Izzah semangat terus untuk beribadah dan maksimalkan di bulan suci Ramadan. Kang Ustadz nih, tadi Kang Ustadz
ada statement untuk Lailatul Qadar nih Kang Ustadz ya. Ya, Ya, betul. fi syahr Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang kadar pahalanya kalau kita ibadah di dalam Lailatul Qadar ini pahalanya 83,4 tahun seperti itu ya. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Kalau tidak salah 1000 bulan lah seperti itu. Jadi kalau saya sebagai masyarakat awam ya, sebagai masyarakat awam pengen nih dapat malam Lailatul Qadar nih Kang Ustadz. Tapi dengan segala aktivitas di siang hari, mungkin cara mudah atau yang istilahnya tepat. Nah, ini dia kalau bahasa orang santri mah cepat, tepat supaya kita tidak terlewatkan di malam Lailatul Qadar ini. Nih, apa nih kiat-kiat Kang Ustadz nih? Apakah semalam suntuk dari Isya sampai subuh kita di masjid atau itikaf terus seperti apa Kang Ustadz? Silakan. Baik. Berburu malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar itu akan turun menurut riwayat itu di 10 hari terakhir. Ya. Dan di bilangan ganjil. Ya. 21, 23, 25, 27 dan 29. 29. Carilah pada waktu malam-malam itu. Ya. Walaupun ada indikasi juga Rasulullah menyampaikan malam Lailatul Qadar itu turun pada malam 27. Siap. Tapi rahasia Allah. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bisa dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dengan cara apa? Iktikaf. Iktikaf. Nah, iktikaf ini syariat iktikaf ini Rasulullah SAW itu biasa iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, mengecangkan ikat pinggang. Kemudian setelah dan wafatnya beliau, para Ummul Mukminin, istri-istri beliau juga melanjutkan tradisi beriktikaf. Bahkan mereka minta izin kepada Rasul untuk beriktikaf di masjid. Nah, dengan berbanyak istighfar tentu ada doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini yang harus dan sering diucapkan ketika di malam 10 hari terakhir. Kita beriktikaf itu bermakna as-sukut, diam di masjid untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka apa aja sebenarnya secara umum iktikaf itu? Nah, kita bisa iktikaf itu 1 jam, namanya iktikaf itu bisa 2 jam, semalam atau sehari semalam. Maka iktikaf itu batal jika dia keluar dari masjid. Nah, kedua, bagaimana dengan wanita? Para ahli fikih, para ulama berbeda pendapat tentang di manakah para wanita ini melakukan iktikaf. Menurut sebagian ulama, kaum wanita juga iktikafnya lebih utama di masjid. Karena para istri Rasulullah, Ummul Mukminin, juga mereka beriktikaf. Ayatnya mengindikasikan dan menjelaskan itu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mendekati, menggaulinya ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Berarti boleh jadi dalam secara tersurat berarti di ayat itu menunjukkan bahwa boleh jadi ini ada di masjid ini sekeluarga, menjadi acara keluarga dari rumah. Biasanya di rumah ini pindah diboyong ke masjid semua. Nah, jangan sampai juga ada terjadi hubungan suami istri ketika beriktikaf. Berarti kan ini indikasikan iktikaf itu di masjid. Walaupun Imam Abu Hanifah membolehkan bahwa iktikafnya wanita itu untuk mencapai Lailatul Qadar dengan berbanyak istighfar, baca Quran, zikir, sholat, itu boleh di masjid rumah. Jadi kalau wanita, sebagian para ulama menyarankan atau membolehkan dan mengatakan sah mereka yang beriktikaf di masjid rumahnya atau di rumahnya tempat sholatnya. Karena secara umum dalam hadis lain Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya yang paling dalam, gitu kira-kira. Maka beriktikaf bagi kaum wanita itu boleh di rumah. Tapi sekalipun ke masjid, ada yang mengatakan lebih utama di masjid, tidak dilarang juga untuk akan beriktikaf di masjid bersama keluarga. Gitu. Baik. Begini Kang Ustadz, mungkin wenten niku ya Kang Ustadz. Jadi kalau kita pengen si iktikaf khusyuk di masjid seperti itu,
Tapi ada beberapa saudara kita mungkin karena ma'isyahnya, karena pekerjaan seperti Kang Ustadz, mungkin di malam 10 Ramadan itu pas lagi jaga malam, mungkin lagi jaga seperti satpam ataupun lagi sopir seperti itu, ingin beriktikaf ya. Kira-kira nih dengan saudara-saudara kita seperti itu bisa nggak nih mendapatkan Lailatul Qadarnya? Oh bisa, insya Allah bisa. Bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan banyak berzikir, beristighfar. Bagi mereka yang punya kesempatan tentu lebih utama di masjid. Ya. Tapi teman-teman yang sedang bekerja bisa menyempatkan diri sejenak, mampir di rest area ada masjid. Sekalipun beritikafnya hanya setengah jam, 30 menit sambil beristirahat, ambil wudhu, kemudian sholat dan niatkan nawaitul i'tikaf di hadal masjid lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Jadi saya berniat beriktikaf di masjid ini selama 15 menit selama saya di rest area di masjidnya karena Allah. Saya itu bisa. Ya 1000 malam itu jika full dapat 1000, minimal mungkin juga bisa dapat 500. Utamanya bisa juga 200, itu 700. Allah menghendaki bagi kita itu merupakan keutamaan. Nah, sambil jalan di mobil, bawa mobil bisa juga sambil berzikir, tidak melewatkan. Mudah-mudahan malam itu Lailatul Qadar, sekalipun mungkin karena sesuatu hal kita tidak bisa di masjid, kita masih bisa mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Di mereka yang kerja itu kan shift malam itu biasanya sebenarnya mereka hanya pindah tidur, kecuali sedang ada trouble baru. Kalau sedang nggak ada trouble, mereka bisa menyempatkan sejenak untuk beriktikaf, berwudu, ambil sejadah atau ke musola, tempat dia sholat, walaupun ada yang mengatakan musola itu masjid jami, masjidnya masjid jadi, tapi bagi kita tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang Allah tidak menghendaki kesulitan. Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Itu seperti itu. Masya Allah. Ini jadi teman-teman yang mungkin pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan lagi berjaga seperti itu Kang Ustadz ya, tetap dengan aktivitasnya tapi luangkan waktu untuk kita untuk tilawah, untuk berzikir. Insya Allah malam Lailatul Qadar akan Allah berikan seperti itu Kang Ustadz. Dengan yakin, tapi jangan hanya menempuh di 10 malam saja ya, tapi di awal pun seperti itu. Jadi malam yang namanya malam itu Lailatul, makna lail itu setelah turun turunnya matahari, maghrib ya, ghurub syamsi ila tulu'il fajr. Jadi setelah terbenamnya matahari sampai terbit fajar itu namanya malam. Berarti boleh tuh yang isya kita sholat isya nanti i'tikaf, mudah-mudahan itu. Walaupun jika dikaitkan dengan malam biasa, malaikat itu turun di sepertiga malam. Berapa jumlah malaikat yang turun ke bumi? Dalam satu riwayat melebihi jumlah pasir yang ada di bumi. Masya Allah, saking banyaknya di kampus ya. Saking banyaknya. Maghfirah, ampunan, berkah, Masya Allah. Keutamaan Ramadan ini begitu dahsyat sekali. Ini insya Allah, ini kiat-kiat nih Kang Ustadz nih ya. Supaya Ramadan kali ini 1446 Hijriah agar kita tetap semangat, gaspol dan meledak di bulan Ramadan ini. Kiat-kiat apa nih Kang Ustadz nih, mungkin terakhir nih ya, silakan. Ya, tentu yang paling utama adalah kuatkan niat dan tekad untuk mendapatkan seluruh kebaikan, keberkahan, keutamaan bulan Ramadan, sehingga menumbuhkan semangat dan niatkan Allahumma balighna ila Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikan kami di malam Lailatul Qadar. Berikanlah kami kesehatan untuk menjalani kehidupan atau menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan mendapatkan pahala serta ampunannya. Barakallah. Jadi, niatkan, kuatkan, siapkan semuanya, kesehatan diri, keluarga dan masyarakat dikondisikan agar kita berada di lingkungan yang baik, nyaman untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Demikian. Barakallah Kang Ustadz, nih pemaparan yang dahsyat sekali. Sebetulnya pengen banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu juga, insya Allah kita lanjut lagi dengan sesi yang berbeda seperti itu Kang Ustadz. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, banyak umur, ketemu lagi
di lain waktu dan tema yang berbeda. Insya Allah. Barakallah. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya Kang Ustadz. Iya, sama-sama. Di podcast kita kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan memberi kita ilmu ya yang manfaat sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin podcast Yayasan Al-Izzah, itulah bincang-bincang santai kita dengan Kang Ustadz Wawan. Semoga memberi manfaat dan terus gaspol di ibadah kita di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, saya selaku host dan Kang Ustadz Wawan Mulyawan undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.